Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan praktek coaching demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ustati dari SMP Negeri 3 Watu Kumpul sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya Tri Pujiono dari SMA Negeri 1 Bilik sebagai coach. Sebelah kiri saya Amrina Rosyada dari SDN 05 Banyumodal sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Satri. Selamat pagi, Satri. Apa kabar hari ini, Satri? Alhamdulillah baik dan sehat. Dan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat juga, Patri. Semangat ya, Patri? Tentunya semangat dong. Ini Patri, saya dengar-dengar Patri mau melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu. Oh iya Pak, kira-kira persiapan apa nih sebelum melakukan coaching? Apa sudah ada atau belum? Yang jelas persiapan awal itu waktu ya Bu. Saya sudah sepakat dengan Bu Rina bahwa hari ini akan melakukan coaching. Kemudian di tempat ini juga Bu, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan juga saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mengganti permasalahan yang tidak dilakukan oleh Bu. Baik Pak, dari persiapan tadi kira-kira apa nih kompetensi nanti yang untuk dikembangkan? Ya Bu, seperti Bu tadi ketahui bahwa kompetensi itu ada 3 Bu. Yang pertama mendengarkan yang aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu hadir. Jadi sudah disiapkan ya Pak ya kompetensi-kompetensi itu sehingga nanti bisa mencari solusinya ya Pak ya? Insya Allah sudah. Insya Allah ya Pak Tri ya, mudah-mudahan dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi apa nih yang Pak Tri akan fokuskan ke coach? Sebenarnya tiga-tiganya itu sudah kami coba dulu ya, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh akan mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bu Rina. Kemudian saya juga akan aktif ya dan akan memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Baik Pak, jadi Pak Tri perlu mendengarkan dengan aktif ya Pak ya, dengan memberikan umpan balik itu. Nanti kira-kira ini Pak, kita akan mencoba Pak Tri terapkannya ya. Oke, baik Pak Tri, kira-kira sudah menemukan beberapa indikator ya untuk perkembangan atau tujuan melakukan coaching. Terus harapannya kira-kira apa nih? Harapannya coaching berjalan dengan lancar Bu. Mudah-mudahan Bu Rina itu dapat menyampaikan permasalahannya dan saya bisa menanggapi dengan baik, sehingga nanti muncul banyak solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rina. Jadi itu ya tujuannya ya Pak ya, atau indikatornya agar Pak Tri bisa menemukan solusinya. Itu ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Baik Pak Tri, saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching hari ini. Siap Bu. Selamat siang Bu Rina. Siang juga Pak Tri, alhamdulillah kondisi saya baik. Bagaimana anak Pak Tri sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Jadi ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Iya betul Pak. Kira-kira ada cerita apa ya Bu? Ya lihat kok Rina kelihatan kurang semangat. Iya Pak Tri, saya merasakan sebuah keresahan Pak. Di dalam kelas saya Pak,
siswa itu tidak cenderung tidak diam Pak. Jadi bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar Pak. Nah justru ketika saya memberi materi sih yang mereka mendengarkan, tetapi ketika saya memberikan tugas itu mereka yang pintar itu cenderung lebih cepat mengerjakannya. Dan setelah mereka mengerjakan, bukannya mereka diam dengan membaca materi selanjutnya, tapi mereka bisa membantu teman-teman yang lainnya atau jalan ke sana kemari, bahkan bolak-balik bikin seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu. Berarti dalam kegiatan pembelajaran kelas dunia, ketika penugasan anak-anak yang pintar harus selesai dan bikin jelas seperti itu dan membantu teman-teman yang lain yang belum selesai. Yang dari percakapan kita nanti apa yang kita gunakan? Saya berharap ya dengan adanya coaching ini saya bisa menemukan sebuah solusi Pak, agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya Pak. Jadi begitu ya. Menurut Bu Rina, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat belajar? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan tidak cocok ya Pak. Karena saya lihat itu ya Pak, sebagian besar siswa memakai metode ceramah dan presentasi Pak. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi Pak. Jadi anak yang pintar itu selalu maju untuk presentasi, mereka semangat. Tapi anak itu aja Pak. Jadi yang anak yang kurang mungkin menguasai ya Pak, jadi ya tidak berani maju ya ajib gitu Pak. Jadi yang pintar aja maju terus. Saya mau presentasi, kelompok saya maju. Tapi yang pikir ya udah, jadi anaknya ya tetap duduk aja tanpa ada keaktifannya gitu Pak. Nah malah kadang saya terkadang Pak, karena kadang saya suruh ya udahlah tidur aja gitu Pak. Karena saya pusing juga ya Pak, itu mereka sudah tidur udah selesai, mereka jadi belum kayak merasa saya hebat udah selesai. Jadi saya kadang ya udah Pak, udah kamu duduk dulu seperti itu Pak. Betul sekali ya. Jadi anak-anak yang pandai memang cepat selesai dalam perjalanan tugas. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan juga bisa diam. Sehingga ketika ada tugas yang tidak dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulang, menjadi teman, mengajak teman lain, atau bahkan sering keluar kelas. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Rina kembali fokus dan konsisten dalam pembelajaran? Iya ya Pak ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin harus berubah metode pembelajaran kali ya Pak. Mungkin dengan kegiatan berkelompok atau begitu ya Pak. Maksudnya itu biar satu kelompok itu biar aktif semua gitu Pak. Jadi maksudnya itu ada kegiatan anak sudah selesai duluan, dia membantu temannya. Gitu. Seperti itu kembali ya Pak. Nah seperti itu Pak. Itu maksudnya. Jadi nanti anak-anak itu bisa memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Iya Bu, kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan model tugas belajar itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak. Sehingga kelas itu bisa kondusif. Itu ya Bu. Nah tadi Bu Rina mengatakan bahwa menurut saya anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Rina berpikiran Ini karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan berat untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam Pak. Ketika tidak ada pekerjaan maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Nah bisa jadi juga ya menunggu temannya gitu Pak. Betul sekali Bu, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang ini bernuansa positif, negatif, masuk menurut dan Iya Pak, malah justru teman-temannya itu yang pada ikut-ikutan Pak, malah jadi ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai.
Ya, Bu. Ya, menurut saya kira-kira pembelajaran yang dilakukan guru itu seperti apa sehingga anak kelas ada yang 100%, ada yang Selama ini pembelajaran saya sebenarnya biasa saja. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena saya sering maju presentasi, selalu anak yang saya tunjuk itu yang pandai, Pak. Jadi ya sehingga anak yang pandai semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut. Sampai itu saya memberikan soal yang sama dan saya sadarkan dengan kata omnya ngasih kurikulum sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama, Pak. itu ya, Bu. Memang betul, Bu. Kegiatan gurunya seperti diskusi, presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang tahu saja. Kemudian ketika membuat tugas, apapun yang disampaikan kepada anak yang kurang diferensiasi dalam Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar dari pemerintah, link-link pembelajaran buku. Selain itu juga saya menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal laporan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak punya pemahamannya yang sejauh berbeda. Saya setuju, itu bagus sekali. Tapi akan dibatasi dengan dan bisa bervariasi ya, sesuai dengan minat sehingga anak bisa memilih sendiri dan apa mereka akan belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide lain yang akan mengatasi masalah? Awalnya ya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat belajar yang lebih menarik. Bagus sekali, Bu. Saya setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan digunakan untuk memberikan suatu belajar yang Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, Pak, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya, kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa? Itu Pak kira-kira. bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan strategi yang terkait dengan betul. Itu dari pertama dari siswa sehingga pembelajaran juga bisa bikin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Ya secepatnya lah Pak. Mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid setelah selesai ulangan bersama. oh, kira-kira apakah kebijakan lain dalam strategi? Ya tentu saja ada Pak. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya Pak terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak. Baik, Bu. Dengan adanya kolaborasi dan tukar pikiran bisa menambah kekuatan. Nah, kira-kira menurut Bu Nina, target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru Pak. Bagus, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, sekarang yang menjadi komitmen Bu Nina terhadap lingkungan itu Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif Pak, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Pak. baik, Bu. Saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Nina
saya butuhkan adalah saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, Pak. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan itu, Pak? Ya Bu, ini ide yang sangat bagus. Terima kasih. Karena secara tidak sendiri, dunia sudah mendapatkan solusi untuk masalah. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana dunia bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. Satu minggu lagi kita ketemu ya Bu, dan sudah informasi yang kita lakukan. Baik, Pak. Terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya ini, Pak. Baik, terima kasih sudah menonton. Baik Bu, terima kasih. Saya kira cukup. Yang selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Tri sudah selesai melaksanakan coachingnya ya Pak ya. Terus bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan atau melakukan coaching itu Pak? Kalau menurut saya tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Saya tadi mendengarkan kalau Bu Rina sudah menceritakan permasalahan di dalam kelas, dan saya juga sudah menanggapinya dengan baik, dan alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rina. Oke, baik. Jadi menurut Pak Tri nih tujuan dan indikatornya sudah tercapai ya? Ya, dengan saya melakukan coaching, saya menanyakan apa yang dirasakan oleh Bu Rina. Jadi keingat yang terlupakan. Terkadang kita ini lupa, bukan kita tidak tahu, tapi lupa karena kegiatan yang sangat padat bisa terjadi pada setiap manusia. Dan Bu Rina sudah melakukannya sendiri apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi. Iya, jadi saat saya melakukan coaching sama Pak Tri, saya juga mencatat nih beberapa bagian itu tentang obrolan coaching berjalan dengan santai, terus juga tegang ya, dan penuh canda tawa ini Pak. Terus tapi tetap nih fokus pada permasalahan. Jadi Pak Tri tadi mendengarkan dengan lebih baik, seperti yang disampaikan kompetensi yang perlu dikembangkan, dan kemudian juga telah menguasai permasalahan yang dihadapi Pak Tri. Terus sehingga Pak Tri bisa menemukan titik cerah ya, seperti apa yang dirasakan Pak Tri. Terus yang paling penting nih, menemukan solusi permasalahan yang disampaikan Pak Tri. Dan memberikan umpan balik setelah beberapa hari telah dilaksanakan. Penerapannya nanti insya Allah kalau penerapannya oleh Pak Tri nanti seperti apa, itu yang saya catat tadi ya Pak Tri ya. Iya Bu. Baik Pak Tri, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Pak Tri kembangkan setelah coaching ini dilaksanakan dan selesai? Kalau tadi ketika coaching, saya sudah berusaha sekali untuk hadir secara penuh dan mendengarkan dengan baik tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Rina. Dan saya juga sudah aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik. Tapi mungkin yang perlu dikembangkan itu tentang membuat pertanyaan yang berbobot, karena dengan itu coach akan menemukan solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Oh, kayak gitu ya Pak ya. Baik, Pak Tri ada satu lagi nih pertanyaan dari saya. Kira-kira menurut Pak Tri nih, indikator apa sih kok coach sudah yakin berhasil? Karena apa bisa dijelaskan? Iya Bu, tadi Bu Rina sempat semangat sekali Bu, karena dengan melakukan coaching, Bu Rina lebih mengingat kembali yang dia lupa, menemukan solusinya sendiri. Saya hanya bisa memberikan masukan dan umpan balik, tapi beliau sudah langsung menemukan solusinya, dan beliau juga sudah menemukan solusi permasalahannya. Oh,
baik. Jadi indikatornya adalah Pak Tri sudah lebih semangat dan Pak Tri juga sudah menemukan solusinya dari masalah yang dihadapinya. Pak Tri kira-kira baik Pak Tri, ini untuk hari ini atas waktunya saya mengucapkan terima kasih. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Tati sudah mendukung kegiatan coaching saya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah dikasih waktu untuk menjadi observer. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang terbaik untuk anak-anak. Amin. Saya permisi dulu ya Bu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.